Kejawatan Angkutan Militer Angkatan Darat dipersiapkan dalam menghadapi reorganisasi atau likuidasi menjadi Ditbek Angat. Pada tanggal 21 September tahun 1985, terjadi pengesahan penggunaan tanda kesatuan Ditbek Angat atau Pusara Dharma Gati Satria Jaya. Setelah organisasi Bekang yang diawaki dua korps berjalan selama 15 tahun dan dirasakan mengalami kesulitan manajerial, khususnya dalam aspek organisasi, personal, penguasaan fungsi teknis, dan aspek psikologis, maka muncul pemikiran yang sangat strategis oleh pimpinan Ditbek Angat, yaitu Brigjen TNI Nasep Rahmat Esos, yang menyarankan penggabungan Korps Intendans dan Angkutan Militer menjadi Korps Pembekalan Angkutan atau CBA. Kemudian gagasan tersebut ditindaklanjuti Brigjen TNI Bambang Rindarto ST.SIP menyarankan kepada pimpinan TNI Angkatan Darat tentang persetujuan penyatuan Korps Intendan dan Korps Angkutan Militer menjadi Korps Perawatan Militer atau CRM. Namun, penggunaan nama dan simbol Korps banyak mendapatkan tanggapan karena istilah perawatan lebih diketahui oleh umum berkaitan dengan kesehatan sehingga belum mendapat keputusan dari pimpinan TNI Angkatan Darat. Pada era kepemimpinan Brigjen TNI Djoko Daryatno MSC, penggabungan korps tersebut menggelora kembali. Saat itu, Brigjen TNI Djoko Daryatno MSC berhasil mengusulkan untuk penggabungan Korps Intendans dan Korps Militer menjadi Korps Pembekalan Angkutan atau CBA. Pada tanggal 19 Desember 2003, Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan keputusan nomor Kep/47-Romawi 12/tahun 2003 tentang pengesahan penggabungan Korps Intendans atau CIN dengan Korps Angkutan Militer atau CAM menjadi Korps Pembekalan Angkutan atau CBA. Pada tanggal 11 Februari 2004 disahkan penggunaan lambang tanda kesatuan Pusara Direktorat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat Dharma Gati Satria Jaya. Pada bagian-bagian gambar tersebut memiliki arti sebagai berikut. 1. 8 arah penjuru mata angin melambangkan 8 asas dalam penyelenggaraan Bekang TNI Angkatan Darat. Perencanaan yang integratif dalam penyelenggaraan sistem pembekalan. Pelayanan dalam rangka pendistribusian bekal atau material dan pasukan atau personil. 2. Lingkaran dengan 8 gerigi melambangkan 8 prinsip dalam penyelenggaraan Bekang TNI Angkatan Darat. Kebulatan tekad dan gerak terus-menerus yang dinamis dalam penyelenggaraan pembekalan angkutan dalam mendukung tugas TNI Angkatan Darat. 3. Bintang segi 5 dengan makna tujuan tertinggi yang dicapai adalah kesejahteraan dan kejayaan bagi prajurit TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jiwa falsafah bangsa yakni Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 4. Arti nama Saloka Dharma Gati Satria Jaya. Dharma berarti pengabdian, Gati berarti perhatian gerak yang dinamis, Kesatria berarti sena atau prajurit, dan Jaya berarti unggulan atau kemenangan atau keberhasilan. Arti bebas, pengabdian dan perhatian yang dinamis, serta terus-menerus kepada prajurit agar unggul dalam melaksanakan tugas pokoknya. 5. Makna tata warna mempunyai arti putih, berarti suci, bersih, murni, dan tulus. Kuning berarti kesatria dan berbudi luhur. Hitam berarti bijaksana, setia, dan teguh abadi. Hijau berarti cita-cita, kemakmuran, harapan, teduh, dan sejuk. Coklat berarti keteguhan hati. Pada tanggal 24 Maret tahun 2004, terpusat di Madit Bek Angat merupakan hari yang sangat bersejarah bagi prajurit Bekang. Karena pada hari tersebut, pelaksanaan peresmian Korps Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat atau yang disingkat dengan CBA diresmikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Ria Misat Riyakudu.
Penataan organisasi merupakan konsekuensi dari kebijakan TNI Angkatan Darat untuk membangun postur TNI Angkatan Darat yang profesional, efektif, efisien, dan modern. Sehingga pada tahun 2019 di era kepemimpinan Brigadir Jenderal TNI Heli Guntoro SOS yang merupakan Direktur Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat yang ke-16, terjadi validasi organisasi dan tugas yang semula bernama Direktorat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat menjadi Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat atau yang disingkat Pusbek Angat berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, maka perubahan nomenklatur Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat pun terjadi. Semula tertulis Dirbek Angat atau Direktur Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal TNI menjadi Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat yang disingkat menjadi Kapusbek Angat yang berpangkat Mayor Jenderal TNI. Periode tahun 2020 merupakan periode awal dimulainya era perubahan di mana pejabat Kapusbek Angat atau Kepala Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat yang pertama dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Isdarmawan Gane Mulyo di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI Isdarmawan Gane Mulyo yang merupakan Kapusbek Angat pertama Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja di dalam pelaksanaan tugas guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menjadi bek angat profesional, modern, dan adaptif.